Shalom bagi kita semua. Apa kabar? Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang cantik walaupun ganteng dan tidak berjerawat. Oke, jadi walaupun dingin begini tapi saya percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk tim kepengembalaan di tempat ini yang telah menerima kami supaya kami bisa melayani di tempat ini. Saya sebagai ketua tim, ya kami tim misi dari Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia Sulawesi Selatan. Selama ini kami memang turun ke daerah-daerah. Baru pun ini sudah 2 kali kami kunjungi, ya sudah 2 kali selama Natal yang lalu sama Natal yang ini. Kami ingin supaya kami dari BPD bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu, kami bisa hadir di tengah Bapak Ibu, dan juga kami bisa membangun iman Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan juga dalam rangka ada beberapa sosialisasi kerja daripada BPD terutama untuk bagian misi. Nah, saya bersama tim BPD yang ada Bapak Pendeta Niko Vermaulen, ya bukan formalin Bapak Ibu ya. Bapak Pendeta Niko Vermaulen ini coba bangkit berdiri. Beliau sangat orangnya tinggi, ganteng, tidak sombong. Ya. Beliau ini adalah Ketua Departemen Pemuda Anak untuk BPD Sulsel ini. Lalu kemudian ada Bapak Pendeta Sefri, ya. Beliau ini adalah gembala di Bantaeng dan Bulukumba. Wow, ya masih muda begini, tapi jangan salah, 2 orang ini sudah ada yang punya. Ya. Juga bersama kami ada dari mantan sekolah misi Pusat Orientasi Apostolik Betel POAB, ya. Ibu Marlina dan Pak Andarias, bisa bangkit berdiri. Beliau ini ada melayani di daerah Jepang, belok kanan, putar ke kiri di Nosu. Ya, Nosu itu kan mirip-mirip kata Jepang kan? Iya, oke. Dan juga ada Bapak Perwil kita yang luar biasa dan istri, ya, Bapak Pendeta Daud Mambe. Saudara jangan salah, bukan Mambo, bukan Pinkan Mambo ya. Daud Mambe ya, bersama kita mendampingi. Dan juga ada Ketua Sekolah Misi POAB Toraja. Ya, bukan Tanah Toraja, Toraja. Ya, karena sudah melingkupi Tanah Toraja dan Toraja Utara. Bapak Pendeta Denny Boy Siahaan. Silakan bangkit berdiri. Beliau ini sudah punya 3 anak, 3 ya, tapi masih tetap boy. Ya, siapa lagi yang saya belum perkenalkan? Sudah semua ya. Oh, tadi kami didampingi, memang kami datang dengan selamat dan juga akan pulang dengan selamat. Ya, didampingi oleh Bapak Pendeta Sislamet. Ya, haleluya. Bang, saya kira tidak usah berdiri, Pak. Ya, Bapak sudah dikenal di sini. Oke, sebelum saya mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dengarkan dulu kesaksian bagaimana Tuhan memakai kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Oke, mau dengar kesaksian Bapak Ibu? Mau? Adik-adik, remaja, pemuda mau dengar kesaksian? Mau? Ya tunggu sebentar, makan malam masih lama. Ya. Oke, saya serahkan kepada Ibu Marlina. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebelum dengar kesaksian dari saya, sama-sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh tiba di Baluku dengan selamat, itu semua karena kasih kemurahan bagi kami. Hamba akan memberikan kesaksian Tuhan malam hari ini. Biarlah yang mendengarnya boleh diberkati, boleh bertobat Tuhan.
Terima kasih, biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil, Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Dan bila marin dia juga mira share mati. Iya, puji Tuhan. Saya akan beri kesaksian bagaimana saya sebelum diubahkan Tuhan dan diubahkan Tuhan dan Tuhan percayakan untuk pelayanan. Ini kesaksian keempat, saudara. Di tempat ini kami keliling satu tim dan sudah berapa hari di Toraja, karena kami memang di Nosu Mamasa. Yang tahu Nosu angkat tangan. Saya Bang Dandelen. Wah, madingin dari Barupo, makanya saya baju begini. Ini kurang, saudara. Di Barupo dinginnya masih bisa lah. Tapi ya ke Nosu pakai topi, pakai kaos kaki, kaos tangan, pakai baju yang betul-betul tebal, saudara. Ya, seperti itu. Singkat cerita, saya sebelum dipakai Tuhan, sebelum dipercayakan Tuhan pelayanan, saya ini pendosa. Saya merokok, saya minum, tapi tidak main judi. Tapi teman-teman saya pergaulannya itu semua, saudara. Karena apa? Saya dari kecil tidak ada firman. Itu kalian mau ngatualan kaliku. Jadi memang saya gelap. Saya hidup tapi ya saya gelap. Malim aja gereja tahu ke mama anakku. Jadi orang kalau misalnya pergi ke gereja, anak-anak muda yang rajin ke gereja, mama anakku, saudara. Saya enggak terlalu bagaimana ya respect dengan Tuhan, sama memang saya firman dalam kaliku. Makanya anak-anak muda di tempat ini, dengan siapa yang kau bergaul saat ini, itu yang menentukan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Susi aku tanah pisan, aku tadi ya bebas, saudara. Tetapi puji Tuhan, dan nanti aku pula mati tanah pisan toh, unang bete aku pula bisa beda dan saudara. Makanya ketika Tuhan sudah ubahkan kita, makuri semangat lipit. Malam hari ini Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Dan ada tema baru, tapi sudah komentar Tuhan sungguh-sungguh. Anak-anak muda, saudara tahu yang kos-kos di rantai bawah itu, waduh, luar biasa berbahaya, saudaraku ya. Jadi orang tua di tempat ini, ya kita bisa hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anaknya mau bagaimana juga. Singkat cerita, saya minum itu hari, saya mabuk, teler, sampai saya tidak sadarkan diri, saya jatuh di lantai, diinjak-injak. Saya tahu pasti saya diinjak-injak karena apa? Memar. Saya sadar badannya sudah sakit, memar. Oh, makan ada les atau teh. Coba seandainya malam itu saya mati, saya kebetulan dia. Makanya ketika saat itu, saudara, saya bilang saya mau pakai Tuhan, pakai hidup saya untuk pekerjaannya. Masuklah saya di sekolah misi, namanya PWAB, nanti dijelaskan. Ya deh, tanya promosi. Tapi di dalam PWAB di situ karakter saya bagaimana seorang pendosa mau jadi hamba Tuhan. Tadi masuk susah kalau bukan Tuhan. Bagaimana kerasnya saya, namanya hidupnya bebas keras. Tiba-tiba mau dipakai Tuhan, kayaknya bagi pemikiran kita, mustahil padahal. Tapi itulah, saudara, 3,5 bulan saya belajar di PWAB di Batam itu hari tahun 2013. 3,5 bulan itu saya dikirim Tuhan ke Oikusi, perbatasan paling ujungnya Timur Leste. Misalnya itu saat Timur Leste toh. Timur bisa no, tunani penjahat dong. Ajo kan ujung atau ikona, namanya Oikusi, pedalaman, saudara. Di situ saya dibentuk bagaimana bisa bertahan hidup, bagaimana Tuhan ubahkan saya di situ. Hampir 7 tahun kami di sana bersama keluarga, saudara. Tuhan ubahkan. Yang kedua, Corona, kami diutus ke Nosu, pedalamannya Mamasa.
Mbak Ida baru putih siapa itu di Mirani, Palika atau kemana ya? Ada kan daerah Buruk? Dulu ya? Oh, tahu lah. Oh, ya tuh kini najo, ya mau tuh kental na patareka, ya mau tuh kental na Malika tidak menghidupkan ya. Kasih jalan orang mati bukan menghidupkan orang mati. Misalnya kemana Malika mau ya dia hidupkan tidak. Tidak bisa. Cuman dia kasih jalan orang mati. Adinoso sudah. Dia mau terbinit ketemu. Bagaimana di sana saudara? Kami tinggal gak punya gereja kami 3 kali 4. Seperti itulah bekas kandang kerbau. Tapi bisa kan kami kumande, bisa kan bersuka cita, bisa kan kami gorok, tongan, bisa kan kami mama ulang susi teh, ya kita ini bisa mama, masa anakku bisa 3? Iya, dinginnya aduh, tak lupa 2 kali lipat dinginnya baruku. Makanya saya sudah tahu baru begitu dingin, ya agak tipis-tipis yang saya bawa. Kalau di Nosu kalian pergi, jangan pergi kalau tidak bawa jaket, betul. Kalian akan pulang kedinginan. Ini untuk ini ketemu. Bagaimana saya ditempa dari seorang pendosa, tapi Tuhan mau pakai anak-anak muda di sini. Saya mau bilang, pakai, kasih hidupmu dipakai Tuhan. Dami bangga-bangga nikuai merampok pacarmu. Mataku siarkan aku poma Tuhan. Damu bangga-bangga nikuai bisa namat tole. Saudaraku, kasih hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan malam hari ini. Anak-anak muda khususnya ya. Dami kuai, sugi itu tunggu bisa namat pasikola ya kita rumah tahu poma Tuhan. Kalau tidak ada firman dalam dirimu, anak-anak muda dan juga orang-orang tua di tempat ini, saya bilang rugi. Tidak menjamin bahwa kau bisa bahagia, bahwa kau bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi kesaksian saya pada malam hari ini biar mengubah setiap kita. Dan untuk masa nang tawan itu di sana laki rumah tua. Betul saudara. Namun tongan di kuawai las subangari bo tongan tapi ya kelam mi poma tua susi mamu kami kande tuku dedong tongan pulang dulu untuk Tuhan. Namun di kande kami tuku dedong alo ma pesta alo kita yang mula poma tua mudah bisa sejahtera mataku kok ini dete mataku mati mataku nasa ko mati le. Ya kira aku mi poma tua na wi uba mi kwani. Mata ko mate. Kupatongan mo din. Ya to na jona oy kusi Timor Leste pedalaman. Nalay na kaya na ula. Bayangkan di pedalaman tayo di kwa anti bisa. Tidak ada. Kumate mo ako to kaya na di kwa tayong kemurahan Tuhan. Bayangkan ular berbisa gigit saya dalam hitungan tidak ada 1 menit saya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Maliling. Tidak bisa jalan saudaraku. 4 hari saya dirawat di rumah sakit, suami saya pergi ke hutan pelayanan kasihan. 4 hari saya sendiri. Bayangkan dikwa melamate, kok mati mau berikan tuh. Pemuda bawa aku tidak mati aku. Tapi karena Tuhan masih mau pakai, Tuhan masih mau inginkan banyak yang mau mendengar kesaksian. Bukan kami dami mataku mati kalau kau bawa Tuhan. Namun mereka di konoko kami, kenalaman waktu namate. Namun di posisi kami nak keke misi ula berbisa tidak ada anti bisa. Di rumah sakit Elin den nanti bisa. Kecuali pedalaman. Anak saya 2 kali digigit anjing liar. Saudara, Jono sudah anjing liar kan asuh di hutan, anjing liar, anjing hutan, posa, mintanya posa. Bahasa Nusa posa. Kucing liar. Ya, siapa ini tiap sana tuh kucing liar. Serai Lampung, iya betul. Menarang apa itu baru punya. Serai Lampung itu ada saudara. Kalau kami pulang ke sini, siap-siaplah ayam kami di sana 15 ekor hilang. Dari mau ubang bertobat kami. Bila nak pernah tolak dia mulai lihat bertobat. Tiga langsung masuk neraka itu lah.
aku bapak tamu, tapi yakin lah tuh mau bipong itu ada pengharapan. Betul. Dan kepastian. Malam hari ini anak-anak muda, orang-orang tua yang mau pulang secara percuma. Tapi tangkap firman Tuhan, tangkap kesaksian ini. Yule mati nak TR berapa banangku. Atau ada di sini bawa rumahnya. Atau ada di sini suaminya dia bawa turun kubur. Kayak itu sendiri-sendiri. Jadi bertobat. Dami ma amin bangri. Dami ma ungu bangri. Sampai bela itu main. Baca Alkitab. Gembala. Mulai hari ini kalau mau baca Alkitab, telingamu harus dengar. Amin. Kung may agi mo to sebab mabonyi mo dapat tahu mo bagi bablasan. Itu saja ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tadi dia sudah berapa menit Bapak Ibu? 10 menit. Saya biasanya ngajar 2,5 jam. Oke. Sudah dengar kesaksian yang luar biasa? Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus datang untuk mengubah jalan kehidupan kita. Tontong saya lako-lakona, umpuni puang Yesu, pudi sangana, saya lako-lakona. Haleluya. Ya, tidak ada tepuk tangan. Saya ini orang Toraja Bapak Ibu. Mertua saya itu orang Kepe, mertua laki-laki. Iparnya itu orang apa? Tadi GBI Papa apa? Di bawah Pangala. Dipanggil-panggil Mama Fenty. Suaminya Papa Fenty sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Ya, aku ya orang sini Tonje ya, begitu ya. Tapi untuk kali ini datang ke Barupu ini baru kali ini. Saya menikmati perjalanan dan saya menikmati suasana Barupu yang sungguh luar biasa. Tapi waktu saya di Makassar, saya berhadapan dengan mahasiswa. Kalau biasanya mereka ada dengar kata Barupu. Nah ini. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau dengar kata Barupu itu apa sih? Ya kan, gue dipanggil dari mana? Dari Barupu. Wih, gitu toh. Nah, kira-kira bagaimana kata istilah Barupu ini? Ya, udik, pedalaman, apa lagi? Jauh, apa lagi? Dingin, kopi. Ya mungkin ada istilah-istilah yang baik ya. Tapi kata udik, pedalaman, saya rasa Barupu tidak kayak pedalaman, betul kan? Tidak kayak udik. Lihat ini keyboardnya mantap ya. Saya rasa ya Barupu itu kayak kota. Ya memang belum penerangan belum ada. Tapi begini Bapak Ibu, saya akan bandingkan kalau disebut orang Barupu dengan orang Nazaret. Siapa orang Nazaret? Siapa yang disebut orang Nazaret? Yesus. Betul kan? Yesus disebut Yesus orang Nazaret. Kenapa Yesus disebut orang Nazaret? Tahukah kita tentang Nazaret? Nazaret itu sebuah kota, itu kota yang jadi bahan olok-olokan. Ya kan? Jadi kota itu merupakan kota yang kota yang terbuang lah. Kota yang menampung preman-preman kah, kota yang tidak dianggap. Jadi istilah Nazaret itu merupakan istilah penghinaan. Gitu, ya. Istilah Nazaret adalah istilah penghinaan. Jadi kalau dikatakan Yesus orang Nazaret, itu sebenarnya olok-olokan bagi Yesus. Kenapa Yesus sampai ada di Nazaret? Ketika dia masih bayi, lalu kemudian orang Majus datang, dan kemudian tadi sudah dibacakan tadi tentang kisah orang Majus tadi. Lalu kemudian mereka karena lihat bintang, siapa orang Majus ini?
Ini orang Majusi ini orang-orang pintar atau biasa orang raja-raja yang dari mana? Dari mana? Hah? Dari mana? Tunggu. Yang dari mana? Dari mana? Dari sekitar Persia. Tahu Persia, daerah Iran sana. Jadi mereka melihat ada bintang besar dan ini merupakan fenomena alam terbesar pada waktu itu dan mereka adalah ahli-ahli perbintangan. Ya, mereka ini orang-orang pintar, raja-raja yang ada di sana, mereka melihat itu dan bintang itu menggambarkan, mengartikan bahwa ada seorang raja di raja. Raja yang besar yang lahir di bumi ini. Lalu kemudian mereka berinisiatif untuk datang mempersembahkan persembahan kepada sang raja itu. Raja-raja orang Majus ini datang kepada sang raja. Ketika mereka bertemu dengan, ketika mereka sampai di Israel, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi itu? Pada waktu itu Herodes menjadi raja di Yehuda, di Yerusalem. Jadi Herodes bertanya, kok ada raja yang lain? Saya kan raja. Oke. Begini. Kamu nanti kalau tiba di sana, kamu dapat pulang kasih info ke saya. Iya kan? Oh, bagus. Supaya saya bisa datang menyembah dia juga. Ya, ternyata Herodes punya maksud yang lain. Herodes ingin membunuh sang raja itu. Lalu kemudian orang Majus ini datang ketemu Yesus. Yesus bukan bayi lagi pada waktu itu. Kita merayakan Natal, kita merayakan Yesus sebagai bayi kan. Oh, bayi di palungan. Untung di sini tidak ada gambar palungan di sini ya. Yesus, coba Bapak Ibu yang sudah besar begini, tapi pas ulang tahun tetap dirayakan waktu masih bayi. Layakkah itu? Layakkah itu? Pasis labet misalnya, ulang tahun, tapi dianggap masih bayi, Pak. Gimana, Pak? Layakkah itu? Enggak kan? Yesus bukan bayi lagi. Kalau kita menganggap Yesus masih bayi, berarti percuma kita percaya Tuhan. Yesus nggak punya kuasa kalau dia masih bayi kan. Tapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Amin. Lalu mereka datang, mereka ketemu Yesus, mereka mempersembahkan korban kepada Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Tapi kemudian ketika mereka tidur malam hari, ada malaikat Tuhan datang kepada mereka. Lalu dikatakan, jangan kembali menuju dengan memakai jalan yang sama. Cari jalan lain. Lewati jalur lain. Ya, Tuhan menuntun mereka untuk melewati jalur lain. Artinya jangan datang dan kembali dengan jalur yang sama. Nah, lalu setelah itu Herodes tunggu-tunggu, tidak ada kabar, dan kemudian Yusuf mendapatkan mimpi. Ada pembantaian dan kemudian mereka menyingkir ke Mesir. Lalu kemudian Herodes membunuh anak-anak yang usianya di atas 2 tahun. Betul kan? Ini kisah sekolah minggu kan? Anak-anak dibunuh. Terjadi pembunuhan besar-besaran di Bethlehem. Karena Herodes tidak mau tersaingi. Ya, kadang-kadang kalau kita tersaingi, rasa tersaingi, ego kita itu, wah, siapa kamu, siapa saya, gitu kan? Ibu-ibu tuh, ya, bapak-bapak tuh, anak-anak muda tuh, betul tuh, siapa kamu, siapa saya, ayo kita kenalan dulu, gitu dong. Iya, kadang-kadang kalau orang, kamu tidak kenal saya kah? Bapak juga tidak kenal saya kah? Kalau begitu kita kenalan, ya, supaya tidak ada masalah. Lalu kemudian setelah keadaan tenang, Yusuf, Maria, dan Yesus tidak kembali ke Yerusalem. Tapi mereka pergi ke Nazaret. Mereka kemana? Ke Nazaret. Nazaret adalah kota pembuangan.
Nazaret adalah kota yang tidak baik, penduduknya tidak baik, tapi Yesus ke sana. Dan kemudian Yesus mendapatkan julukan, Yesus orang Nazaret. Tidak ada sesuatu yang baik di Nazaret. Tidak ada yang baik, bahkan jadi olok-olokan kota itu. Tapi Yesus mau ke sana. Ini dia. Rahasianya apa? Yesus mau ke sana karena dia mau menerima manusia apa adanya. Siapa kita yang dikasihi Tuhan, betul kan? Seharusnya kita mati. Hari Ibu Herliana berkata, seharusnya dia mati. Dosa akan membawa kita kepada maut. Dosa akan membawa kita kepada kematian kekal. Apa itu dosa? Dosa itu adalah menyimpang dari tujuan Allah. Manusia dilahirkan, manusia diciptakan dengan tujuan. Betul kan? Jadi setiap kita harus punya mengerti tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita. Untuk apa saya dilahirkan di muka bumi ini? Betul kan? Untuk apa saya menjadi seorang pria? Untuk apa saya lahir sebagai seorang wanita? Bukan ada lagu, untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana sayang. Bukan itu. Ya. Tapi untuk apa kita ada di muka bumi ini? Apakah hanya sekedar lahir, bertumbuh remaja, dari anak-anak bertumbuh remaja, sekolah, lalu dewasa, bekerja, lalu kemudian menikah, setelah menikah, terus dapat cucu, jaga cucu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya begitu. Itu berarti hidup yang tidak mempunyai tujuan. Yesus ke Nazaret karena ada tujuan. Yesus ke Nazaret untuk tujuan apa? Untuk tujuan dia menanggung segala penolakan manusia. Orang Nazaret itu tertolak Bapak Ibu. Iya kan? Ya, kayak istilah ini dari mana? Dari Barupu. Kayaknya rasanya kurang enak begitu di telinga. Iya kan? Apalagi dikata Yesus orang Nazaret. Dia orang Nazaret. Tapi dengan dia menjadi orang Nazaret, dia menerima manusia apa adanya. Dia melayakkan kita manusia untuk menerima apa? Karya penyelamatan Kristus. Jadi dosa akan membawa kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apa itu perbuatan dosa? Mencuri, membunuh, kemarin bola Maroko kalah kan. Jadi jangan Maroko lagi ya. Maroko sudah kalah ya. Jadi apa lagi? Panipu, pancuri, apa lagi? Pamabuk, apa lagi? Ayo sebut salah satu yang perbuatan-perbuatan dosa. Pamarah, apa lagi? Ya, begitulah kira-kira. Ya, saya tidak dengar baik, tapi begitulah kira-kira. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan itu dilakukan karena manusia telah kehilangan tujuan. Apa tadi dosa? Dosa melenceng dari tujuan Allah. Berarti yang kita lakukan bukan lagi tujuan-tujuan Allah, tapi yang kita lakukan adalah kehendak si iblis. Si jahat.
Berarti kita bukan lagi anak Allah, tapi kita anak iblis. Makanya firman Tuhan katakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Tapi ini dia, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena Yesus, kalau Yesus masih baik, tidak mungkin dia bisa disalibkan, kan? Betul kan? Betul kan? Yesus, makanya jangan lagi peringati Natal dengan memperingati Yesus sebagai seorang bayi. Tapi peringati Natal untuk apa? Sebagai seorang raja yang menyerahkan kehidupannya. Apa sih Natal? Apa sih Natal? Lahir. Tapi tujuan kelahiran Yesus untuk apa? Betul kan? Tujuan kelahiran Yesus adalah untuk mendamaikan manusia dengan Bapa. Tujuan kelahiran Yesus adalah untuk mengembalikan manusia dari penyimpangan ini, dikembalikan kembali kepada posisi yang semula. Itulah keselamatan. Jadi keselamatan bukan berarti mati kemudian masuk surga. Betul? Keselamatan bukan seperti itu. Keselamatan adalah karena dosa. Tunggu. Saya katakan, dosa itu begini. Dosa itu melenceng dari tujuan. Seharusnya kita ke sana, tapi karena iblis menggoda kita, kita melenceng dari tujuan. Itu dosa. Berarti kita tidak berjalan di dalam tujuan-tujuan Allah. Kita melenceng dari tujuan. Oleh karena itu, Yesus datang untuk mengembalikan kita kepada tujuan Allah. Yesus memberikan hidupnya, Yesus kemudian tersalib untuk apa? Supaya kita kembali kepada tujuan Allah. Ketika Yesus berkorban, tersalib, dia menebus manusia dari dosa, bukan menebus dosa manusia. Seringkali kan kita berkata, Tuhan Yesus datang untuk apa? Menebus dosa manusia. Berarti dosanya yang ditebus, dosanya nanti yang masuk kepada kekekalan. Betul tak? Tapi Yesus datang untuk apa? Menebus manusia dari dosa. Siapa yang ditebus? Manusia. Nah, berita ini diberitakan, manusia masih tersesat, kemudian manusia mendapatkan berita ini. Tuhan Yesus mati supaya kamu diselamatkan. Berita Injil ini kemudian didengarkan oleh manusia. Siapa yang merespon berita Injil, ini berarti dia bertobat, dia kembali. Ketika dia kembali, dia mengalami keselamatan. Jadi keselamatan itu berarti kita dikembalikan kepada tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Ada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ada tujuan Allah. Karena itu, berita ini harus dikumandangkan senantiasa. Supaya kita mengerti bahwa kita manusia tidak hidup asal hidup saja.
Walaupun saudara sudah percaya Yesus, tapi tidak mengerjakan tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita, percuma kehidupan kita. Percuma. Apakah kemudian keselamatan menjadi tujuan kita? Atau keselamatan itu adalah tujuan awal supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Seringkali kita menganggap keselamatan adalah tujuan kita. Padahal keselamatan bukan tujuan manusia. Keselamatan itu merupakan langkah awal supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya kita melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa kita hidup? Apa tujuan kita hidup? Ayo, Bapak Ibu yang sudah dewasa, yang sudah berumur, untuk apa kita hidup? Terima kasih. Dia telah melakukan tujuan Tuhan, memberi saya air putih. Terima kasih. Firman Tuhan katakan, kalau ada yang memberi minum bagi seorang hamba Tuhan, maka dia akan mendapatkan upah hamba Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi untuk apa kita hidup? Ayo coba kita berpikir sekarang. Untuk apa Bapak hidup? Bapak Ibu, saudara, adik-adik, teman-teman hidup. Untuk apa? Untuk apa? Ayo. Untuk apa kita hidup? Jarang kan khotbah bertanya begini, dah? Jarang. Tapi untuk apa kita hidup? Senang-senang? Untuk kaya? Untuk apa? Ayo, bapak-bapak yang ada di luar sana, untuk apa kita hidup? Ayo, ibu-ibu yang ada di dapur, untuk apa kita hidup? Ya, yang ada di sini, untuk apa kita hidup? Nah, serta ditanya, tujuan hidup kita jadi bingung kan? Kita jadi bingung. Untuk apa? Tujuan kita hidup. Begini. Yesus datang ke dalam dunia supaya kita mengalami keselamatan. Setelah kita diselamatkan, siapa di sini yang sudah diselamatkan? Siapa di sini yang sudah diselamatkan? Yang percaya sudah diselamatkan. Siapa orang yang diselamatkan? Semua orang percaya. Percaya. Roma pasal 10 berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Dialah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Tapi percaya bagaimana Bapak Ibu? Melakukan perintah Allah. Iya, itu dia. Kita harus percaya, tetapi dalam kepercayaan itu kita harus berjalan bersama dengan Allah untuk apa? Melakukan perintah Allah. Tapi perintah Allah yang mana? Banyak. Karena banyak, temukan yang terutama. Apa yang terutama? Bertobat. Bertobat memang iya harus. Tapi perintah Allah yang mana? Apakah hanya bertobat? Ya? Banyak hal. Begini, coba kita baca. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua
ayat 8, 9, dan 10. Efesus pasal yang kedua. Sudah dapat? Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Oke, sudah dapat Bapak Ibu? Sudah? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Seringkali kita khotbah hanya berhenti di ayat berapa? Ayat 9. Kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena usaha pekerjaan kita. Stop sampai di situ kan? Betul kan? Tapi untuk apa kita diselamatkan? Nah, ini tujuan hidup itu yang harus kita kenal baik-baik. Ayat yang ke-10 dikatakan, kita ini buatan Allah, betul? Bapak Ibu diciptakan oleh Allah kan? Betul kan? Betul kan? Apakah karena proses evolusi monyet jadi manusia? Ada yang keturunan dari itu? Mohon maaf. Ada? Saya tidak percaya. Ganteng-ganteng begini kok mau disamakan dengan monyet jadi manusia? Nggak ada itu. Ya, jangan percaya itu. Bahwa manusia diciptakan atau dibuat oleh Allah. Dibuat dari mana? Dari debu tanah. Diberikan nafas hidup. Titik. Jadi jangan percaya kalau ada pengajaran begitu kan? Ada kan di sekolah kan? Ada kan enggak? Dapat enggak? Dapat enggak? Coba pikir, masa monyet bisa jadi manusia? Pikir. Ya, terus apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Bahwa kita ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, ini saya mau beritakan di sini. Orang di luar Kristus, rohnya mati, tapi hidup. Hidup, tapi mati. Zombie dong. Parakan. Hidup tapi mati. Orang di luar Kristus, hidup tapi mati. Kenapa? Rohnya mati. Kenapa? Roh ini tempat kediaman roh Allah. Tapi ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, itu berbicara kelahiran baru. Bertobat, percaya, terima Yesus, dibaptis, itu berupa proses daripada kelahiran baru. Rohnya dihidupkan. Rohnya menjadi tempat kediaman Allah. Diciptakan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu pemahamannya. Dan apa? Untuk apa? Setelah kita ini diciptakan oleh Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diselamatkan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk melakukan, kalau mau langsung masuk ke surga, berarti keselamatan itu tujuan. Kenapa tidak setelah percaya Yesus kemudian kita minta, Tuhan ambil saja rohku? Kan lebih enak kan? Tapi kenapa Bapak Ibu dan saya yang percaya Yesus masih tetap tinggal di muka bumi ini? Berarti ada hal yang harus kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan di sini? Melakukan pekerjaan baik. Dalam bahasa Yunani dikatakan ergon. Melakukan pekerjaan baik, ergon. Pekerjaan baik ini sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Kapan itu?
ketika manusia diciptakan. Berarti setiap manusia punya tujuan kehidupan. Tujuan kehidupannya apa? Melakukan pekerjaan baik. Nah, ini dia. Apa sih pekerjaan baik itu? Apa sih pekerjaan baik itu? Banyak. Coba tolong sebutkan. Tolong sebutkan. Apa pekerjaan baik? Menolong. Melayani Tuhan. Apalagi Pak? Kasih yang lain. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Kita jarang bertemu. Ini baru kali bertemu. Mendampingi BPD jalan-jalan. Nah, itu keliling misi. Itu pekerjaan baik. Oke, apalagi? Ya, memberi makan tim BPD, pekerjaan baik juga. Iya. Tapi terlepas daripada itu semua, pekerjaan baik itu apa? Memberitakan Injil. Baik enggak? Baik enggak? Yang selama ini kita lakukan menolong orang, kasih makan orang, apalagi tersenyum juga perbuatan baik, tidak membuang sampah juga perbuatan baik, tidak membuat orang jengkel juga perbuatan baik, masakan suami juga perbuatan baik. Makanya saya dapat isinya begini. Kalau orang menikah, laki-laki di luar menikah dengan wanita Toraja, itu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Saya sudah alami, apalagi Pak Daud ya. Pasti juga ya. Pasti orang Jawa menikah dengan orang Toraja. Baik nggak? Baik. Iya kan? Kopi disiapkan. Apalagi Pak? Makanan tidak diminta, disiapkan. Bangun pagi sudah tercium bau harum kopi. Pisang goreng. Apalagi upe rebus. Baik. Tapi itu kan baik secara manusia kan? Betul kan? Apakah itu melakukan tujuan Allah? Iya. Tapi tidak terlalu yang utama. Yang utama adalah memberitakan Injil. Apa Injil itu? Kayak ini dia. Apa sih Injil itu? Ayo, Bapak Ibu, apa itu Injil? Kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita, apa lagi? Injil itu begini. Ini dia. Injil itu adalah berita yang keluar dari kerajaan Allah tentang lahirnya seorang raja. Tadi kan sudah dilihat Lukas pasal 2. Telah lahir bagimu siapa? Yesus. Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan, Kristus dan Tuhan. Di mana? Kata Daud. Itulah Injil. Injil adalah berita kerajaan Allah yang disampaikan menjadi kabar sukacita di mana ada datang seorang juru selamat. Siapa juru selamatnya? Yesus. Ketika kita memberitakan Injil, apakah ini perbuatan baik? Sangat baik. Karena kita menolong orang yang tersesat untuk kembali kepada tujuan Allah. Upamu besar di surga. Karena untuk itulah Yesus datang. Yesus datang untuk apa? Untuk mengubah jalan hidup kita. Tapi kalau tidak ada orang yang memberitakan, tidak ada orang yang memberitahukan, bagaimana hidup seseorang bisa berubah?
Ayo. Apakah Tuhan perlu datangkan malaikat untuk datang kepada orang itu? Berarti saudara dan saya tidak berguna. Betul kan? Tidak berguna. Karena itu dengarkan baik-baik. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memilih manusia untuk menjadi rekan sekerjanya. Tuhan memilih manusia sejak manusia diciptakan untuk menjadi partnernya. Tuhan memilih manusia sejak diciptakan untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bahkan Tuhan memilih manusia. Nah, dibaca nanti di Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 5-6. Wahyu pasal 5 ayat 11. Wahyu 21, Wahyu 22. Tuhan memilih manusia, menyelamatkan manusia untuk menjadi raja-raja dan imam-imam kerajaan Allah. Ada tujuan Allah. Karena itu, malam hari ini, mari bersama kita kerjakan tujuan Allah. Amin. Biar hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupanmu, orang akan mengenal siapa Kristus Yesus. Melalui kehidupanmu, mereka bisa merasakan anugerah kasih yang besar itu. Melalui kehidupanmu, mereka bisa mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi bagaimana kita harus lakukan itu? Kita harus menyadari, kita harus terima tanggung jawab ini. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Dia mengubah jalan kehidupan. Nah, itu dia. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang tidak punya tujuan menjadi kehidupan yang bertujuan. Kehidupan yang tidak punya masa depan menjadi kehidupan yang mempunyai masa depan. Kehidupan yang berkubang dosa menjadi kehidupan yang memuliakan Bapa di sorga. Amin. Kehidupan yang memberontak menjadi kehidupan yang melayani Sang Raja. Berapa banyak saudara dan saya, Bapak Ibu, adik-adik, persoalannya begini, seringkali kita berkata melayani itu hanya milik hamba-hamba Tuhan. Betul kan? Betul kan? Apakah melayani itu hanya milik hamba Tuhan? Menjadi hanya milik pendeta? Tidak. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata apa? 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, tidak masalah kita panjang sedikit. Karena tadi itu dari awal sampai itu panjang sekali Bapak Ibu. Ya, panjang sekali. Jadi mungkin lain kali lebih baik persembahan-persembahan pujian itu di awal atau di belakang. Kita nikmati dulu beribadah kepada Tuhan. Betul kan? Ini masukan, ya, kita GBI ini. GBI itu selalu menempatkan persembahan-persembahan itu di belakang kan atau di depan sebelum doa pembukaan, sebelum masuk dalam pujian penyembahan. Itu GBI. Ya. Bukan di tengah-tengah ibadah. Bukan di tengah-tengah ibadah. Ya, jadi mari kita pahami ini ya. Kita pahami. Karena saya bagian di pengajaran di BPD. Ya. Kita harus pahami ini baik-baik. Kalau itu top persembahan pujian yang memuliakan Tuhan, itu boleh. Tetapi kalau hanya sekedar, ya sebaiknya jangan. Karena kita tidak sedang mempertontonkan talenta kita. Kita sedang menyembah Tuhan. Amin. Kita sedang menyembah Tuhan. Mohon dipahami. Ya, mohon dipahami. Jadi, serahkan hidupmu pada Tuhan.
Anak-anak muda, serahkan hidupmu pada Tuhan. Kelas 3 SMP, saya bertobat. Kelas 3 SMP, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Itu tahun 91. Lalu kemudian saya bilang sama orang tua saya orang GPDI dulu. Papi saya GPDI, saya dibaptis di GPPS. Lalu kemudian saya kembali ke GPDI, saya kuliah, saya melayani di GBI sampai hari ini. Ya, jadi basic saya, dan saya juga dididik di Betani, di Proskuneo. Saya dididik di situ. Jadi ya begitulah kehidupan saya. Saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya ada sampai hari ini melayani Tuhan. Dan Tuhan memelihara. Anak-anak muda, jangan takut melayani Tuhan. Jangan takut menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Orang-orang tua, dorong anakmu. Terserah, melayani itu banyak macam. Kita bisa melayani. Nah, ini kita sering memisahkan apa? Antara sekuler dunia dengan hal yang rohani. Jadi kalau orang kerja di kantoran, kerja di bank, selain kerja di gereja, melayani Tuhan di gereja, itu dunia. Tidak, Bapak Ibu. Tidak ada pemisahan antara dunia dan, karena begini prinsipnya. Kita bekerja, itulah tempat pelayanan kita. Kita bekerja, itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, kan? Berarti kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, itu kita kerjakan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang lagi kerja di sawah, kerjakan itu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang kerja di mana? Jadi dokter, kerjakan itu untuk Tuhan. Jadi guru, kerjakan itu untuk Tuhan. Apapun itu, kerjakan untuk Tuhan. Itulah pelayanan. Tapi ada yang dipanggil secara khusus. Untuk apa? Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Sejak kelas 3 SMP, saya berkomitmen untuk melayani Tuhan. Membuang diri ke ladang Tuhan. Ayo kerja. Kerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Anak-anak muda, mari. Kalau orang tua mungkin ya agak, tapi anak-anak muda, malam hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan tadi, bahwa kita hidup punya tujuan. Tujuan yang utama, beritakan Injil. Kalau orang diselamatkan, terima Yesus, itu perbuatan baik yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama. Mari datang pada Tuhan. Siapapun kita, di mana kita berada, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Coba renungkan firman Tuhan. Mungkin malam ini tidak biasa. Tidak biasa kita lakukan ibadah Natal seperti ini. Karena Tuhan, sebenarnya Tuhan itu tidak terikat dengan tata aturan gereja. Amin. Nah, jadi malam hari ini, coba renungkan firman Tuhan. Renungkan tentang kehidupan. Karena pada akhirnya,
pada akhirnya. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Ayat ini sering dibacakan di mana? Pada saat kedukaan. Ayat ini berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Tapi bahagia yang bagaimana? Orang yang bahagia karena dia telah mengerjakan tujuan-tujuan Allah. Karena ayatnya berkata begini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerila mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan baik kita akan menyertai kehidupan kita. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mari yang sadar bahwa kita punya tujuan kehidupan. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Apapun profesimu, apapun pekerjaan, Tuhan punya tujuan. Makanya kita diciptakan. Ada panggilan Tuhan secara khusus dalam kehidupan. Tuhan lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Biar setiap kami mengerjakan tujuan-tujuan Allah dalam hidup kami. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Tahukah kita Yesus sedang berbicara tentang seorang wanita Samaria yang telah berdosa, yang punya pasangan hidup gonta-ganti. Wanita ini, atau yang disebut Potini ini namanya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Lalu dia berkata, aku telah bertemu dengan Kristus dan hidupku diubah. Lalu kemudian dia lari ke desanya, dia lari ke kampungnya. Dia bilang, ada Kristus di sana. Dia tahu kehidupanku. Ayo kita datang kepada Kristus. Dari seorang pesundal menjadi pemberita Injil. Makanya Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Yang mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, silakan angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Mereka mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Teguhkan Tuhan. Teguhkan Tuhan. Teguhkan Tuhan. Teguhkan Tuhan. Mari secara khusus yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya undang untuk maju ke depan.
Kita akan doakan secara khusus. Mari, jangan malu, jangan takut, jangan ragu. Secara khusus, mari maju ke depan. Biar hamba-hamba Tuhan mendoakan, sehingga apa yang kau inginkan bisa terjadi. Mari, secara khusus. Ada yang sudah mengangkat tangan? Mari secara khusus. Selain hamba-hamba Tuhan. Kalau malu, nanti hamba-hamba Tuhan akan datang. Mari. Mari. Nah, yang kedua, Yesus datang untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada kekecewaan, sakit hati. Dia datang untuk membalut luka hatimu. Kalau ada, taruh tangan di dada. Ya. Tapi yang Yesus minta adalah ampuni dulu musuhmu, baru damai sejahtera itu, pengampunan Kristus turun atas kehidupan. Katakan, Tuhan, aku ampuni dia. Sebutkan namanya. Ampuni dia. Aku melepaskan pengampunan. Ampuni aku, Tuhan. Lepaskan aku daripada kebencian, sakit hati. Dan biarlah damai sejahtera Kristus turun atasmu. Yang ketiga, kalau ada yang sakit, sedang bermasalah, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupmu. Taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada. Di bagian yang sakit. Taruh tangan. Kalau ada yang mau, silakan maju ke depan. Akan didoakan secara khusus. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatasi. Kalau ada yang mau, silakan. Yang sakit, silakan maju. Kalau nggak ada, mari percaya sungguh-sungguh. Katakan sama-sama saya, aku percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus ada di tempat ini. Karena itu aku berdoa, aku berseru kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakitku, sebutkan. 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 Kalau sudah, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, sakitku sembuh. Katakan, sembuh. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengalami mujizat Tuhan. Aku mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, kalau di antara Bapak Ibu, Saudara, yang belum pernah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan belum pernah menerima atau mengundang Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Mari katakan bersama saya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan. Saat ini aku minta ampun atas semua dosa-dosaku, dosa nenek moyang, dosa penyembahan kepada iblis. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan-ikatan perjanjian dengan iblis, dengan kuasa kegelapan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, aku buka hatiku.
Aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah dalam kehidupanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ini kehidupanku Tuhan. Aku percaya kepadamu. Aku persembahkan hidupku kepadamu. Aku menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapiku. Roh Kudus menyertaiku. Aku hidup di dalam Tuhan. Dan sekarang hidupku adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.